Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan pagi GPDI Situbondo. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus jika pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menikmati semua hari yang Tuhan beri kepada kita. Dan kiranya kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nikmati bersama menu sarapan pagi hari ini yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ke-8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini sebenarnya cukup panjang. Jadi dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Jadi saya cuma ngambil beberapa ayat saja dalam satu perikop besar itu. Dan dari perikop ini sebenarnya kita banyak belajar banyak hal sebenarnya. Tetapi pada hari ini saya akan memberikan tema yaitu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya dan tidak percaya itu sebenarnya mempunyai ciri yang sama atau mempunyai kesamaan, yaitu mereka sama sekali tidak dapat sepenuhnya. Saya ulangi lagi, mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan apa yang akan mereka alami di dalam hidup. Jadi ada hal-hal yang menyukakan hati, tapi ada yang mendukakan hati. Ada yang menyakitkan, tapi juga ada yang menyenangkan. Kalau kita lihat dari perikop ini, dari pasal 3, ada ungkapan-ungkapan yang berpasangan. Ada waktu untuk apa, ada waktu untuk apa. Kesimpulannya adalah bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebenarnya merupakan sebuah campuran antara ada kegembiraan, ada kesedihan, ada yang menyukakan, ada yang mendukakan, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Dan kita tahu semuanya itu mesti terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu memberikan satu kesimpulan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya atau kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita lihat pada ayat ke-9, di dalam hidup kita itu memang penuh dengan usaha, kesulitan, tantangan. Saya bacakan tuh ayat yang ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Jadi tentunya ada jerih payah, ada usaha, sehingga hidup manusia juga selalu ada hal-hal yang mendukakan, menyakitkan. Jadi seperti itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, dikatakan di situ, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak menyenangkan dan harus kita usahakan untuk kita raih. Tetapi pada ayat berikutnya, ayat yang ke-11, firman Tuhan dikatakan di situ, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, supaya kita tidak putus asa, maka janji Tuhan di ayat yang ke-11
dikatakan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita lihat dari perikop 3 pasal 3 ayat 1, kalau kita baca sampai ayat yang ke-15 di situ, perumpamaan ada waktu untuk dan ungkapan itu diawali pada ayat yang ketiga. Yang kedua, ada waktu untuk lahir. Dan secara ini bukan sebuah kebetulan. Kita lihat pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, di situ diakhiri ada waktu untuk damai. Jadi dari ungkapan-ungkapan itu kita tahu bahwa ada waktu untuk lahir, tetapi pada akhirnya diakhiri ada waktu untuk damai. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya adalah kita melewati berbagai hal, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, ada yang menyukakan, ada yang mendukakan, ada yang menggembirakan, tapi ada juga yang menyedihkan. Kita melewati berbagai hal itu, menyenangkan dan menyakitkan, dan kita dilahirkan untuk berakhir damai dengan Allah. Ingat tadi perikop ini, ayat pasal 3, ayat yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir. Tapi ayat yang ke-8 terakhir tadi dibilang ada waktu untuk damai. Jadi saya ulangi lagi, artinya bahwa kita melewati berbagai hal dalam kehidupan ini yang menyenangkan, yang menyakitkan, tapi kita nanti dilahirkan untuk berakhir damai dengan Allah. Nah, itu adalah arti indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita itu akan hidup kekal di dalam Yesus dengan damai sejahtera, sehingga dengan demikian kita akan mampu menikmati, menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berlaku di dalam kehidupan saya ketika tahun 2006 itu ada satu kabar dari keluarga saya di Malang. Kebetulan waktu itu adik saya yang menelpon saya dan mengatakan bahwa bapak saya sedang sakit. Jadi ada kabar bapak saya sedang sakit dan sedang ada di ICU, di UGD dan diandukan ke ICU karena ada serangan jantung yang pertama tahun 2006 ketika saya usia 33 tahun dan bapak saya usia 59 tahun. Masih cukup muda sebenarnya dan masih aktif menjadi pegawai. Itu adalah satu berita yang mendukakan saya. Itu adalah berita yang membuat saya sedih. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan tuntunan Tuhan, kami bisa mendapatkan dokter yang tepat, diagnosis yang tepat, dan akhirnya tahu bahwa ternyata memang ada sumbatan di arteri koronanya. Jadi di pembuluh darah yang memasok darah dan makanan ke jantungnya bapak saya. Dan itu ketika tersumbat begitu menyebabkan jantung itu seperti kekurangan oksigen dan kekurangan makan, sehingga itu yang menyebabkan menjadi sakit dan itu mengancam jiwa atau mengancam nyawa bagi bapak saya. Dan itu adalah berita yang menyakitkan, berita yang tidak mengenakkan, berita yang mendukakan. Tetapi Tuhan sudah menuntun itu sehingga kita bisa mendapatkan dokter yang tepat, diagnosis yang tepat, dan obat yang tepat. Waktu itu kalau nggak salah ada 11 item obat yang harus diminum. Ya, itu juga mendukakan bagi kami juga karena saya sadar betul ketika obat itu banyak yang diminum, tentunya yang pertama kali yang nanti selain jantungnya yang nanti sehat atau enggak, juga hati, karena hati itu kan menawarkan racun atau obat yang setiap kita minum, dan kalau jantungnya sembuh mungkin hati atau hatinya yang akan sakit, jadi seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan sudah menuntut itu dengan luar biasa. Jadi dengan obat itu juga istirahat dan juga dengan usaha yang lain, doa terutama, akhirnya dari 11 item obat, jadi kalau 11 item itu berarti ada 11 pil, entah itu ada pil, ada kapsul yang harus diminum setiap hari. Dan puji Tuhan dengan segala upaya, terus kemudian diet makanan dengan benar, maka puji Tuhan sekarang bisa 3 item obat saja. Dan hal ini bagi kami, ini adalah indah pada waktunya. Masalah tetap ada. Bapak saya tetap juga mendapatkan sakit jantung sampai sekarang.
Dan ketika kita sharing, kalau misalnya minggu kosong saya telepon, bapak saya juga sering mengatakan bahwa rasanya besok itu sudah tidak ada hari lagi. Karena malam itu merasakan sesak dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa sesak nafas itu adalah sebuah ciri atau simptom bagi banyak penyakit. Jadi kalau misalnya ginjalnya bermasalah juga bisa sesak. Paru-parunya bermasalah juga bisa sesak, jantungnya bermasalah juga bisa sesak. Dan itu menyebabkan bapak saya juga khawatir bahwa besok itu masih ada, bisa hidup apa enggak, jadi kasarnya gitu, masih ada hari atau enggak. Jadi gitu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita alami, kita menjadi sebuah keluarga yang kuat, kita bisa saling mendoakan, dan itu indah pada waktunya bagi kami. Masalah tetap ada, jantung koroner tetap ada. Memang waktu itu ada sebuah tawaran, apakah dioperasi saja. Tetapi ketika dioperasi ternyata ada beberapa sumbatan, dan itu menyebabkan nanti pilihannya cuma 50%, jadi gitu. Bapak Ibu Saudara tahu tentang hal ini. Jadi akhirnya kita putuskan untuk memakai terapi obat saja. Dan puji Tuhan hanya 3 item obat sampai sekarang. Dan bagi kami itu adalah sebuah hal yang indah pada waktunya. Sakit jantung tetap ada, doa tetap kita lakukan, usaha dengan diet makanan kita tetap lakukan, dan istirahat yang cukup juga sudah dilakukan. Dan puji Tuhan bisa sampai melalui sekarang ini. Puji Tuhan kemarin tanggal 2 Mei 2020 sudah usia 72 tahun, dan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang ini? Mungkin ada hal-hal atau masalah, tantangan, problema di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan kalau Tuhan bisa, keadaan dan Tuhan juga bisa mengubahkan itu. Yang tidak sempurna ada masalah itu, semuanya dikembalikan lagi sempurna. Tetapi kalau seperti penyakit tadi yang tidak bisa dikembalikan lagi, atau hanya bisa mengurangi item obat dan tetap minum obat, apa yang Bapak Ibu tetap lakukan? Tetap bersyukur atau melakukan hal yang lain? Ingat bahwa indah pada waktunya adalah kita melalui hari ini, hal-hal yang menyenangkan atau yang menyakitkan itu, tapi kita berakhir damai dengan Allah. Dan ketika saya sharing dengan bapak saya cuma mengatakan, enggak apa-apa. Sebab saya tahu bahwa pada akhirnya nanti saya akan hidup kekal dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah satu hal yang menyukakan bagi kami. Dan bagi kami itu adalah indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ada tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang tidak sempurna dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetap mempunyai semangat, berharap bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin bahwa memang di dalam kehidupan kita ada yang menyenangkan dan menyakitkan. Tapi ada yang mendukakan, ada yang menyukakan hati. Tetapi pada akhirnya kita nanti akan berakhir damai dengan Tuhan. Dan ingat, akhirnya kita tahu bahwa kita akan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus dengan damai sejahtera. Sehingga marilah kita menikmati menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang, lebih santai, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dalam masa pandemi corona ini juga sama, kita mengalami banyak tantangan. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang akan menyertai kita, sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan lebih tenang, lebih damai, karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ini berkat Tuhan, firman Tuhan hari ini, semoga bisa menjadi bekal bagi kita untuk melalui hari ini dengan lebih tenang, karena kita tahu Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.